إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما وحكما وألحقني بالصالحين آمين. Kita masih meneruskan kajian kitab Nashihul Ibad. Sebelum kita kaji, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad ini dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita masih meneruskan makalah yang ke-20 dari 25 dari bab Tsulasi. Makalah yang 25 dari bab Tsulasi ini menceritakan tentang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW pada suatu pagi keluar rumah ya, dan menjumpai para sahabat, lalu kemudian beliau bertanya kepada para sahabat mengenai kabar atau kondisi para sahabat pagi itu. Faqala kaifa asbahtum, kata Nabi, apa kabar kalian pagi ini? Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Faqalu asbahna mu'minina. Para sahabat menjawab, pagi ini kami semua dalam keadaan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi kita masih melanjutkan pertanyaannya, wa ma alamatu imanikum, apa yang menjadi tanda atau bukti dari iman kalian? Qalu nasbiru 'alal bala. Kami semua beriman itu tandanya yang pertama sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kami. Wa nashkuru 'alal raha, dan kami bersyukur atas kesejahteraan, kemakmuran, kelonggaran yang Allah berikan kepada kami. Wa narda bil qada, dan yang ketiga kami ridha terhadap qada atau ketentuan yang Allah berikan kepada kami. Jadi ada 3 ciri iman yang disampaikan oleh para sahabat sebagai bukti bahwa para sahabat itu beriman. Dan ketika mendengar jawaban para sahabat seperti itu, Rasulullah SAW bersabda, antumul mu'minuna haqqa, ya, wa rabbil ka'bah, ya, engkau betul-betul seorang mukmin yang sejati, atau orang-orang mukmin yang sejati demi yang menguasai Ka'bah, demi Tuhan yang Ka'bah. Nah, poin yang pertama, ya, sabar terhadap ujian Allah sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir kemarin. Nah, sekarang kita memasuki poin yang kedua sebagai
bukti atau tanda iman, yakni wa nashkuru 'alar raha. Wahai Nabi, kami ini beriman dengan tanda, dengan bukti kami ini kalau mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, kelonggaran, kenikmatan, ya, itu kami bersyukur, ya. Nah, apa itu ar-raha? Ya. Ar-raha itu oleh Imam Nawawi kemudian diberi penjelasan ayil ittisa'i, atau keluasan fil ma'isyah, di dalam penghidupan, ya. Jadi makanya ar-raha itu sering diterjemahkan dengan kemakmuran, kesejahteraan, kelonggaran hidup, ya. Ya, kenikmatan lah pada umumnya itu, ya, sebagai lawan dari musibah itu, ya. Makanya dalam apa namanya Al-Quran itu nikmat itu dilawankan dengan disempitkannya rezeki, ya. Nah, disempitkan rezeki itu ya musibah, ya. Lawannya kelonggaran atau keluasan penghidupan yang Allah berikan kepada kita itu. Nah, cara mensikapinya ketika mendapatkan kelonggaran, mendapatkan kesejahteraan, ketika mendapatkan kenikmatan, ya dengan bersyukur, ya. Kalau yang kemarin, kalau mendapatkan ujian yang berupa musibah, ya, itu dengan cara bersabar, ya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana yang saya kira sudah sering kita sampaikan, ya, bahwa yang namanya apa namanya kenikmatan itu boleh dikatakan yang merupakan kebalikan dari musibah, ya. Jadi kalau musibah itu pada umumnya konotasinya itu pemberian atau ujian yang diberikan oleh Allah yang berupa hal-hal yang tidak baik begitu, ya. Ya. Seperti yang sudah kembali kita contohkan, ya, dalam surat Al-Baqarah itu Allah menyampaikan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wa thamarat, ya. Itu semua merupakan bentuk-bentuk musibah itu, ya. Ya, enggak enak semua itu. Diberi ketakutan, diberi kelaparan, diberi ada yang meninggal, ya. Itu ya enggak enak, ya. Itu ujian dari Allah itu, ya. Nah, kalau nikmat itu ya yang enak-enak tadi itu, ya, keluasan penghidupan, badan sehat, ya, ya, yang baik-baik lah, ya, itu. Nah, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, masya Allah, sesungguhnya banyak, ya, banyak sekali, ya. Kalau kita boleh berhitung gitu kira-kira, ya, ya tidak sebanding lah antara nikmat dan musibah yang Allah berikan kepada kita itu, ya. Ya. Makanya sampai Allah menyampaikan bahwa kalau kita itu mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan mungkin bisa kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu kok ingin menghitung-hitung nikmat Allah kepadaku, ya, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi sekali lagi nikmat itu banyak sekali, ya. Tapi kalau musibah itu sebenarnya kan ya bisa saja sering, tapi tidak banyak sampai nggak bisa dihitung, itu enggak, ya. Enggak ada itu kayaknya ayat yang menyatakan kalau engkau akan menghitung musibah yang beri padamu maka kok kayaknya enggak ada itu, ya. Tapi kalau nikmat ya. Ya.
Ya, makanya ya itulah, kita itu saben saat diberi nikmat, diberi apa namanya, hal-hal yang enak ya, kelonggaran, kemakmuran, kesejahteraan, ar-raha tadi itu ya. Seringkali itu apa namanya, ya, kurang bersyukurnya itu ya. Ya. Tapi kalau baru diberi musibah itu sedikit saja, itu sebaliknya itu langsung mengeluh itu ya kayaknya itu ya. Jadi ini sifat pada umumnya manusia itu, sifat dari manusia itu. Nah, sifat yang benar atau sikap yang benar itu ya itu tadi ya. Seberapapun musibah yang Allah berikan kepada kita, ya kita sikapi dengan sabar, dan seberapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kita sikapi dengan syukur itu tadi ya. Ya, dengan bersyukur itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalannya adalah seringkali kita itu tidak menyadari kalau kita itu mendapatkan nikmat itu loh. Itu persoalannya itu. Ya. Seringkali itu kan kita itu membayangkan apa yang disebut dengan nikmat itu seringkali ya apa namanya, ketika diberi hal-hal yang nikmat yang besar-besar begitulah ya, kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi ya, pasangan hidup yang memuaskan begitu. Padahal sebenarnya ya nikmat itu berlimpah ruah ya. Cuma sekali lagi tadi itu tidak kita sadari seringkali ya. Ya. Seringkali tidak kita sadari. Ya, contoh kecil ya, misalnya ya, yang namanya kesehatan kita itu sebenarnya kan ya nikmat yang luar biasa ya. Tapi seringkali kita tidak menyadari itu sebagai nikmat. Kita baru sadar ketika kesehatan itu merupakan nikmat kalau kita sudah merasa sakit atau diuji dengan sakit, itu baru sadar itu. Duh, ternyata bisa berjalan itu kok nikmat ya. Ya. Ternyata baru sakit kaki sedikit saja yang kemudian kita menjadi terganggu berjalannya aja kok sudah repotnya bukan main ya. Ya. Lu masih bisa jalan aja itu sudah repot itu. Apalagi nanti kalau kemudian pada level yang lebih tinggi lagi sampai nggak bisa berjalan, itu kayak apa itu? Tapi seringkali hal seperti itu tidak pernah disadari itu sebagai nikmat itu ya. Tidak pernah disadari sebagai nikmat. Sehari-hari kita bisa melihat dengan normal, itu ya seperti bukan nikmat itu. Ya. Seperti bukan nikmat, ya biasa aja karena memang kita sejak lahir itu ya melihat baik gitu ya. Ya. Tapi begitu kena mata belen saja itu sudah, wah kok repot sekali ternyata ya. Ya. Apalagi kok kalau kemudian sampai terganggu pemandangannya, apalagi sampai kemudian yang asalnya normal sampai kemudian menjadi tidak bisa melihat, menjadi buta, itu kayak apa itu? Baru sadar betul itu ya, betapa nikmatnya apa namanya mata itu, dan seterusnya ya. Bernafas saben hari begini itu apa namanya ya, tidak kita anggap sebagai nikmat itu. Memang kita dulu lahir ya sampai dengan sekarang ya bernafas itu ya normal saja gitu ya. Tapi coba kalau misalnya kemudian terganggu sedikit saja pernafasannya itu ya, agak sesak sedikit, agak terganggu sedikit ya. Saya tuh kemarin tuh sempat mengalami ini ya, apa namanya ya, sesak nafas sih bukan, tapi kayak seperti nggak bisa cegukan gitu loh Pak.
Jadi cegukan tuh, mau cegukan tuh nggak bisa tertahan, mau cegukan nggak bisa tertahan. Itu rasanya aja, dadanya itu sudah rasanya kayak seperti, ya, Masya Allah ya. Baru gitu aja itu, baru gitu aja itu. Ya. Jadi sekali lagi, nah kalau kita ingat-ingat seperti begini ini, lalu kemudian baru menyadari ya Allah ternyata emang betul ya. Nikmat Allah itu banyak, nikmat itu tidak konotasinya harus berupa uang yang banyak, berupa pangkat yang tinggi, tidak semata-mata. Ya itu nikmat juga. Ar-raha, kesejahteraan, kemakmuran itu ya nikmat. Tapi sekali lagi kenikmatan tidak hanya terbatas pada persoalan longgarnya penghidupan, tapi lebih luas dari itu. Nah, sekali lagi ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala itu, apalagi yang banyak, sedikit aja itu juga kita harus bersyukur ya. Kemarin ketika kita ngaji apa ya, kalau nggak salah ngaji Taisul Kholak kalau nggak salah itu ya. Itu ngaji Rasul Ibadah juga, ngaji Rasul Ibadah ya. Kalau kita mendapatkan nikmat meskipun sedikit itu, jangan kemudian melihat sedikitnya nikmat itu, tapi ingat kepada yang memberi nikmat itu siapa. Nah, begitu malahannya sampai. Kan ada orang terus bagian ya, kadang-kadang kalau melihat nikmat sedikit itu kaya disepelekke gitu, alah mung kaya ngono ae kok itu. Ya sing syukur sing kae, sing nikmate gede-gede kae, sing nikmate akeh-akeh kae ya. Sing duwite akeh, sing jabatane dhuwur, sing yang lain-lain tadi itu yang leb-leb gitu ya itu. Seringkali yang kecil-kecil nggak diangkat. Nah itu pun diingatkan, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Ya, apalagi kok sampai diberi kemakmuran, diberi kelonggaran, diberi rezeki yang banyak. Wah itu ya memang jelas harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, yang menarik, yang perlu kita juga sadari adalah bahwa sesungguhnya ya, kalau kita bicara mengenai sesungguhnya, baik yang berupa musibah maupun yang berupa kenikmatan itu sebenarnya posisinya sama-sama ujian itu. Ya. Jadi ketika Allah menguji itu sesungguhnya tidak hanya dengan ujian yang berupa musibah itu. Ya. Jadi yang namanya nikmat itu pun sesungguhnya ujian. Walanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kamu tuh diuji oleh Allah itu dengan tadi ya hal-hal yang buruk yang berupa musibah dan hal yang baik yang berupa nikmat itu. Itu ujian sebenarnya dua-duanya. Ya. Itulah sebabnya maka yang namanya musibah dan nikmat ini ya, ini memang harus kita pasangkan ketika membahas ya, supaya ngerti betul kaitannya itu. Yang kedua-duanya merupakan sama-sama ujian itu ya. Itu posisinya netral itu, karena sebagai batu uji netral saja itu. Artinya apa? Jangan sampai kita itu merasa kalau mendapatkan nikmat itu seperti kayak dimuliakan Allah, itu jangan. Ya. Wong nikmat itu baru berupa ujian. Ya. Ya. Dan sebaliknya, kalau kemudian mendapatkan ujian berupa musibah dari Allah itu, jangan kok kemudian kita merasa hina, itu jangan. Ya. Ya. Diberi jabatan tinggi, wah lalu merasa mulia, jangan. Uang itu bukan secara inherent yang namanya kenikmatan itu lalu kemudian berkonotasi kemuliaan, itu tidak. Demikian pula sebaliknya, kalau kita tuh mendapatkan musibah berupa rezeki sedikit, sakit-sakitan, tidak punya pangkat, itu bukan lalu kemudian otomatis jadi hina, itu tidak. Gitu. Ya. Uang itu sekali lagi ujian, ya, dan sifatnya netral itu, ya, netral. Nah justru kemudian sekali lagi yang menentukan
menjadi baik dan tidaknya, bahkan mukmin dan tidak, itu letaknya pada sikapnya itu, ya, pada sikapnya itu. Ya, sikap menghadapi musibah dan sikap menghadapi nikmat itu. Nah, para sahabat ini mensikapinya seperti ini tadi, ya. Nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha, ya. Jadi kami itu, wahai Rasulullah, ya, kalau kami mendapatkan musibah kami sabar, kalau kami mendapatkan nikmat, mendapatkan kesejahteraan kami syukur, kami bersyukur. Dan itu diacungi jempol oleh Rasulullah. Wa antumul mu'minuna haqqo, kata Rasulullah, engkau mukmin yang sejati. Ya, jadi menjadi mukmin dan tidak itu bukan karena musibahnya atau kenikmatannya, tetapi sikapnya terhadap musibah dan sikapnya terhadap nikmat itu, ya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi yang saya kira sering juga saya sampaikan itu, Nabi itu memuji orang mukmin sebagai orang yang mengagumkan, ya cirinya ya itu tadi dua itu, ya. Jadi kata Nabi itu orang mukmin itu mengagumkan, katanya. Ya, bagi orang mukmin itu semuanya baik, ya. Diberi musibah ya baik, diberi nikmat ya baik. Itu orang mukmin, ya. Nah, kalau diberi musibah apa? Ya itu tadi, sabar. Kalau diberi nikmat, bersyukur. Itu yang dikatakan Nabi sebagai sifat yang mengagumkan dari seorang mukmin itu, ya. Jadi semuanya baik itu. Oleh karena itu, ya apapun yang Allah berikan kepada kita, ya sebenarnya tidak ada masalah itu, ya. Ya, yang penting adalah bagaimana kita mensikapi terhadap yang Allah berikan kepada kita itu. Nah seringkali yang terjadi, ya ini sebagai tambahan juga, ya, seringkali yang terjadi ketika seseorang itu diuji dengan musibah, itu sadar kalau sedang diuji, ya. Jadi kalau sedang diberi musibah itu sadar kalau sedang diuji oleh Allah, ya. Tapi kalau diberi nikmat itu seringkali tidak sadar itu, ya. Dan seringkali orang itu diuji dengan musibah lulus, ya. Tapi kalau diuji dengan nikmat itu bisa jadi orang tuh malah gagal itu, tidak lulus itu diuji dengan kenikmatan itu, ya. Ya. Nah oleh karena itu hati-hati, ya. Dulu juga kayaknya pernah sudah kita bahas juga dalam kitab Rasulibat ini terkait dengan apa yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu apa namanya? Dilulu bahasa Jawanya itu, ya, dilulu bahasa Jawanya itu, ya. Ya, diujo, betul diujo, ya. Itu hati-hati, ya. Nah orang itu seringkali kalau diberi nikmat itu seringkali nggak sadar itu, ya. Ya dikiranya nikmat padahal itu istidraj, ya. Lah laki-laki tandanya seperti itu. Kalau diberi nikmat, kalau lalu kemudian bersyukur, ya, bertambah baik kita dengan nikmat yang Allah berikan itu insya Allah betul-betul nikmat. Tapi kemudian kalau kita diberi nikmat yang banyak, kok lalu tambah yaknah, tapi nggak sadar-sadar, oh itu hati-hati, itu jangan-jangan itu istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hati-hati, ya, lupa diri. Nah jadi intinya seperti itu, ya. Nah sebagaimana kemarin, ya, sabar itu apa namanya punya banyak dimensi. Syukur ini juga begitu. Syukur ini
sebenarnya tidak hanya kok sekedar mengatakan aku bersyukur pada Allah, ya tidak seperti itu baru syukur dengan lisan itu, ya alhamdulillah wa syukurillah, itu syukur dengan lisan itu. Nah sebenarnya syukur itu tidak hanya menyangkut terkait dengan persoalan lisan, ya, tapi yang lebih penting lagi yang ada di dalam kesadaran kita itu atau jiwa kita itu, ya, yakni bagaimana kita itu ketika mendapatkan nikmat betul-betul meyakini, betul-betul sadar bahwa apa yang kita dapatkan itu semata-mata karunia Allah. Itu penting itu, ya. Al-Quran banyak itu menyindir orang yang kalau kaya itu merasa rumang sana ini sugih karepe dewi, kalau pinter tuh rumang sana pinter-pinter karepe dewi, rumang sana enak untuk apa jabatan ini untuk jabatan karepe dewi. Enggak, itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini betul itu, ya. Hadza min fadli rabbi, ya, kata Nabi Sulaiman, ini semua adalah anugerah dari Tuhanku, ya. Bukan karena kepinteranku, bukan karena kekuatanku sendiri, enggak. Nah, ya, jadi setelah kita yakini seperti itu, kita lalu memunculkanlah ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apakah sudah cukup sampai di situ? Belum, ya. Masih ada lagi yang harus dikaitkan, yang harus dilakukan ketika kita bersyukur itu, yakni memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk taat kepada Allah. Itu hakikat syukur gitu, ya. Diberi harta ya digunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah, diberi ilmu digunakan untuk kepentingan Allah dan manusia. Jadi intinya untuk ibadah kepada Allah, ya. Makanya yang namanya syukur itu sering didefinisikan dengan singkat sarfun ni'mah ala ta'ah, yakni menggunakan nikmat dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran malah maksiat, ya bukan syukuran namanya, itu bukan syukur itu, ya itu kufur malah itu, ya. Nah, itu. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nampaknya sudah masuk Isya ini, ya, kajian kita untuk poin yang kedua, wa nashkuru 'ala raha, sampai di sini. Ya insyaallah nanti untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan ciri iman yang ketiga, wa narda bil qada, ridha dengan qada atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.